Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina yawmal qiyamah annahu la ma'buda illallah wahdah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sampai di kesempatan hari ini rahmat Allah begitu luar biasa untuk kita. Nikmatnya yang tidak pernah tertinggal senantiasa melekat dalam kehidupan kita. Hidayah yang Allah titipkan semoga senantiasa menjadi bekal utama kita sebagai hamba Allah untuk punya modal mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, yang perintahnya kemudian adalah ketaatan senantiasa sepanjang kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menghadirkan ketaatan di sepanjang kehidupan kita sehingga nantinya perjalanan kita setelah perjalanan di dunia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pula kita haturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesyukuran berikutnya kemudian ketika kita paham adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menjadi penyebab bersatunya kita di kesempatan ini. Dengan bimbingan Rasulullah, petunjuk-petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penyampaian akidah dan tauhidnya, Allah Subhanahu wa taala menitipkan kalimat risalah-risalahnya untuk kita. Sehingga dengan itu kemudian kita mampu melunakkan satu sama lain perasaan kita dan hati kita bahwasanya kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar betul bahwasanya tidak ada yang kita miliki kecuali kemudian pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami bahwasanya setiap yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kemudian muncul tanpa ilmu dan pengetahuannya telah sampaikan Rasulullah untuk kita sekalian. Inilah yang kita syukuri, semoga setiap kesyukuran kita menjadi alasan Allah nanti mudahkan kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Disampaikan di setiap kesempatan ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, menjaga ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala adalah sampai kita nanti kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketaatan kalian hanya berbatas ketika kalian nanti kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Rajab, di mana di antara 4 bulan haram itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang beramal di bulan haram
maka kemudian amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, ketika ada satu keburukan dilakukan seseorang di bulan-bulan haram, maka keburukan itu pun dibesarkan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Al-Qur'an menyampaikan bahwasanya fahdharu anfusakum, berhati-hatilah diri kalian ketika kalian berada di bulan-bulan haram itu, agar kemudian menjaga ketaatan sepanjang kehidupan dan jangan kemudian melakukan sebuah keburukan, karena keburukan pun akan besarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa jadi mengalahkan kebaikan yang kita tinggalkan yang tidak pernah kita mengulangnya kembali. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang singkat ini sedikit kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya perjalanan kita yang hari ini semua kita pahami, kita berada di tahun-tahun politik, khususnya di tanggal 14 nanti di bulan ini. Kita akan menentukan siapa yang layak menjadi orang yang memikul tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari sisi kepemimpinan. Dan kita dihadirkan dengan orang-orang yang semuanya punya kualitas dan orang-orang yang semuanya insyaallah berakidah Islam. Hanya kadang kalau kita melihat bagaimana kemudian akidah mereka berjalan atau tidak, karena kita tidak selamanya bersama dengan mereka, dan minimal yang kita bisa lihat adalah bagaimana jejak-jejak dalam digital yang kita bisa melihatnya. Jamaah hadirin rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Sesungguhnya agama ini adalah agama yang satu untuk kalian. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian. Fa'buduni, maka beribadahlah kalian senantiasa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di berikutnya Allah menyampaikan, wa taqatta'u amrahum bainahum. Di antara orang-orang yang tidak benar akidahnya, tidak baik akidahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam menentukan hal-hal yang baik saja, mereka saling kemudian bertafarruq, berpecah belah. Wa ilaina yurja'un. Semua perpecahan, semua kebaikan yang kalian lakukan akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tadabbur ayat ini, para ulama menyimpulkan bahwasanya di setiap kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan, termasuk salah satu di antaranya mencari seorang pemimpin, maka tidak ada lain kecuali kalian bersatu baru akan menghadirkan kualitas pemimpin yang baik. Setelah kemudian melihat bagaimana perjalanan sebelumnya mereka, orang-orang yang kita akan jadikan pemimpin untuk kita di perjalanan 5 tahun ke depan, dan ini adalah sebuah amanah yang besar yang akan jadi tanggung jawab buat mereka. Adakah di antara ketiga calon yang akan kita hadapi nantinya yang merasakan bahwasanya kepemimpinan adalah satu tanggung jawab yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Manakala ada di antara mereka merasa bahwasanya kepemimpinan nasional nantinya adalah bagian di antara tugas sebagai hamba Allah yang semuanya akan dihadapkan di hadapan Allah, ditanya semua prestasinya di hadapan Allah, mengakui bahwasanya itu adalah amanah yang nanti juga mendapatkan balasan di hadapan Allah. Orang yang demikianlah yang layak untuk kita pilih. Dari mana kita bisa melihatnya? Kalau kita melihat bagaimana Nabi memberikan jalan untuk kita mengangkat seorang pemimpin, dalam halnya ketika memimpin salat saja, siapa di antara kalian yang dipilih? Kalau ada 3 orang yang sama-sama berakidah Islam, dicari siapa yang paling fasih lisannya. Ternyata ketiga-tiganya fasih lisannya, maka cari siapa yang lebih awal masuk Islam. Kemudian ternyata sama kemudian masuk Islam, siapa yang kemudian terbaik dalam berislamnya di antara mereka. Inilah yang kemudian yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya kalaulah terdapat semua orang-orang yang takwa, maka mari baik-baik kita lihat bagaimana pendapat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya yang takwa itu adalah kalau kita melihatnya ayyuta'u wa la yu'sa. Orang yang takwa itu kalian akan angkat jadi pemimpin, mereka kita taat pada Allah, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kemudian menganggap sebuah keburukan dianggap hal yang biasa. Karena saya orang dewasa, wajar kalau saya melakukan sesuatu yang buruk, itulah pilihan saya.
Yang demikian kalau ada kita perlu berhati-hati, jangan sampai kemudian kita pikulkan amanah yang berat sementara kita telah menjadikannya berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa orang yang takwa itu ayyudzkara fala yansa, senantiasa ingat bahwasanya yang dia menjadikannya mendapatkan amanah itu adalah amanah yang Allah titipkan kepadanya. Fala yansa, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kapan amanah ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada pemimpin yang kira-kira seperti ini, layak untuk kita mengambilnya. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Mas'ud, takwa bagi seseorang dan setiap kita adalah ayyushkara fala yukfar, senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingkari. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita hari ini juga sama dihadapkan dengan 3 calon pemimpin yang notabene adalah semuanya saudara kita, orang-orang muslim. Tinggal bagaimana kita menentukan pilihan kita. Ingat, pilihan kita adalah bentuk tanggung jawab dan dukungan moral yang itu semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu pemimpin yang kita titipkan amanah kepadanya lalu kemudian berkhianat, tidak melakukan sesuatu untuk kebaikan umat, tidak kemudian menjadikan pelindung bagi umat Islam, khususnya untuk kita kaum muslimin di Indonesia, atau mungkin tidak memberikan kesejahteraan yang baik buat kita, hanya untuk segelintir orang saja, maka yang demikian perlu kita berhati-hati. Di mana hati-hatinya? Agar jangan sampai kemudian kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian turut menyumbang dosa untuknya dan karenanya kalian juga bertanggung jawab dengan dosa yang telah kalian titipkan kepadanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, memilih pemimpin bukan hal yang biasa, yang sederhana bagi orang-orang yang beriman, karena takut Allah tanya di akhirat nantinya. Memilih pemimpin adalah bagian di antara akidah yang kalau ternyata pilihan kita adalah pilihan yang terbaik setelah dilihat rekod sebelum-sebelumnya, ternyata berkhianat di belakangnya dan kita kadang menjatuhkan pilihan kepadanya, semoga Allah tidak mengazab kita karena kita tertipu dengan itu. Jemaah sidang Jumat rahimahullah, ke depan ini adalah pesan untuk kita. Siapapun orang-orang yang kita anggap berhak menjadi pemimpin, kemudian sesuai dengan pikiran yang kita lihat dari pandangan-pandangannya ketika menyampaikan kebaikan-kebaikan ke depan untuk kita di Indonesia, maka silahkan dipilih. Tapi kemudian pertanggungjawaban itu sama-sama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing kita akan bertanggung jawab dengan itu. Jemaah sidang Jumat rahimahullah, karenanya jangan sampai kita kemudian berpecah hanya gara-gara kita belum paham dengan calon yang akan kita pilih. Sesungguhnya telah jelas siapa yang baik dan siapa yang kurang baik. Kalau kita mau belajar bagaimana jejak-jejak kehidupan sebelumnya, minimal kita lihat bagaimana proses ketika dia berproses dengan demokrasi sebelumnya. Ini barangkali peringatan buat kita. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, yatafarraquna ambi amrihim. Mereka semuanya akan berpecah belah ketika tidak menjadi sandarannya Allah Subhanahu wa taala untuk menilai seseorang yang layak jadi pemimpin. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi amri farudduhu ila Allah. Kalau kalian punya keraguan, permasalahan yang berat dalam menentukan apa saja, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan kriterianya pada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Rasulullah mengangkat pemimpin dan berikan jalan kepemimpinan. Maka kalau kita melihat hal yang kemudian kurang cocok di hati kita, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Rasulullah menjadikan ketika mengangkat seseorang jadi pemimpin, pilihan-pilihannya padahal semuanya orang-orang baik, tapi diambil yang terbaik sesuai dengan kriteria Rasulullah SAW. Ini barangkali singkat jemaah Allah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan yang terbaik dan semoga setiap pilihan-pilihan kita menjadi beban yang tidak berat di hadapan Allah, tapi memudahkan perjalanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah akidah kita dan itu adalah bagian di antara tanggung jawab dalam kehidupan kita di kehidupan akhirat khususnya nantinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap langkah kita adalah langkah yang betul-betul Allah ridhoi. Semoga setiap apa yang kita ucapkan adalah kalimat-kalimat yang kemudian Allah ridho dan malaikat yang mencatat. Sebagaimana kita pahami, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kalimat yang kita ucapkan, setiap perbuatan yang kita tingkahkan, setiap tapak kaki yang kita arahkan, semuanya tercatat. Apalagi dengan kegiatan-kegiatan besar, semuanya pasti nampak nanti di catatan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna ya wajibas sa'imin. Allahumma rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana taqabbal du'a'ana. Allahumma rabbana taqabbal du'a'ana. Allahumma rabbana taqabbal min kulli mujadatin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdurna 'alaina imaman muttaqin, imaman alladhi yahmilu 'alaina kulla shay'in khairan indaka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu li salatikum.